Ya, bandarmologi FERN ke-1 di mana IPO 8 Oktober 2024. Data diambil sampai dengan 26 Juni 2025. Ya, kita langsung ke pemegang saham ya. Karena pemegang saham itu bagian terpenting dari bandarmologi. Di mana di sini komisaris, direksi ya. Ini ada pola-pola tertentu dari sebuah perusahaan IPO di mana komisaris, direksi itu memegang mayoritas saham perusahaan. Dalam hal ini contohnya Averna. Ada yang tidak nampak bahwa itu milik seseorang ya, karena tidak tercantum nama dia atau pemilik perusahaan di perusahaan tersebut ya. Jadi pola-pola itu perhatikan ya. Saya belum bisa berkesimpulan, tapi ada pola-pola tertentu yang perlu diperhatikan ya, dimana ini komisaris dan direksi itu lebih dari 75%, bahkan 76% ya. Bahkan mungkin semuanya ini. Ya, ini tambah ini kan semuanya ini dipegang oleh direksi dan komisaris saham founder share-nya. Di mana masyarakat 23,54%. Ya, ini ya. Titin Suryani dan Dedi Kunadi. Sama ya. Ya, di sini Evi Supriyarti belum tercatat di sini, mungkin karena memang kurang dari 5%. Tapi di sini ada Evi Supriyarti sebagai direktur. Ya. Di sini PT Verona Indah Picture ya, disingkat dengan FERN. Jadi film production, film post production and distribution, video and television program. Jadi bergerak dalam bidang media ya, perfilman ya, baik distribusinya. Ya, kita langsung aja. IPO date di 8 November 2024 dengan underwriter AI yaitu UOB Kaihan Sekuritas dengan harga IPO di 195. Di mana saham waktu IPO tidak ada perubahan dengan saham sekarang ya, setelah setengah tahun lebih ya perusahaan ini melantai di bursa. Jadi publiknya 23,5, founder share-nya 76,5. Kita ke seller dan buyer. Jadi video ini dibuat tanggal 29 Juni 2025, Minggu ya. Tapi data atau akhir perdagangan kemarin tanggal 26 Juni 2025 terakhir. Di mana last price di 128. Jadi mengalami kenaikan tipis 0,79%. Di mana turun 34% dari harga IPO-nya, yaitu di harga 195 IPO. Nah, ini kandungan asingnya tipis banget 0,1%. Kemudian kita ke seller ya. Karena apa ke seller? Karena memang saham yang baru IPO kita perhatikan ke sellernya. Cukup perlu diperhatikan ya. Di mana IN itu 21%, AO 16% jual, SA 12% jual, HD 10% jual, underwriter ya 7% ya. Jadi sedikit ya, AI-nya tidak guyur ya.
AI tidak guyur, di mana retail jualan 35%. YB itu beli di 21%, DR beli di 19%, XA di 19%, MG di 13%, AZ di 17%. Jadi belinya di atas harga IPO semua ya. Ya nyangkut tapi tidak terlalu dalam. Nah, jadi yang di buy sell ini ada sekitar 134 juta lembar lebih, setara dengan 12% dari free float-nya ya. Jadi free float-nya itu udah dibuang ke pasar, dijual ke pasar sebanyak 12%, sedangkan yang masih hold itu 88%. Nah, total IPO 100% yaitu di 1.112 juta lembar saham, setara dengan 23,5% saham. Nah, kalau dibandingkan dengan total share seluruhnya, yang di buy sell itu atau yang di market itu baru 2,8%. Ya. Sedangkan yang masih di hold 20,7%. Ini counter share-nya 76,5%. Jadi cukup tipis ya. Mungkin gulung kering ya. Terus dari 2,8% itu bandarnya YB paling banyak 0,6%, DR 0,5%, XA 0,5%, MG 0,4%, AZ 0,5%. Nah, jadi ini penguasa di market ya, bukan penguasa total share ya. Total share tetap dikuasai oleh underwriter-nya atau emitennya. Nah, kita lihat yang buy dan sell. Buy dan sell jelas ini distribusi ya, akumulasi ya, tapi memang dibagi rata ya akumulasinya ya. Di sini kan YB 20%, nah ini 21% ya. Seolah-olah akum. Tapi di sini 19%, ini 19%. Jadi ya akum. SA 12%, ini 19%. 11%, 13%. 7%, 17%. Jadi ya akum ya, maaf akum ya. Akum tapi rata banget nih ya. Kuenya dibagi rata antara YB, DR, XA, MG dan AZ. Akumulasi ya, jarang terjadi di saham yang baru IPO itu posisinya akum. Nah ini founder share-nya 76%, free float-nya 21%, yang di hold 3%, nggak nyampe ya, tepatnya 2,8 tadi, ya 2,8%. Nah dari 2,8% itu dikuasai YB, DR, XA, MG, di mana harganya di 165, 186, 192, 186. Yang paling rendah adalah AZ yaitu 148. Pinter nih posisinya AZ ya. Paling murah di antara manajemen investasi yang lain atau bandar yang lain. Jadi kita pedomannya 148, AZ nyangkut ya. Sedangkan harga sekarang 128. Jadi masih ada spasi untuk ke 148. Jadi AZ nggak mungkin ya di 148 dia akan jualan ya. Belum untung. Jadi saham ini bagus ya.
Kita ke kekinian yang no, di mana kita ambil ya ini ya. Jadi dari tanggal 8 bulan 4 2025 sampai dengan sekarang ya, posisinya akum berat, di mana PD borong 84% di harga 107. Wah, murah banget ya. Jadi di 107, di mana last price-nya sekarang di 128. Aset di 108, XL 112, CP 114, JB 108. Nah, ini jadi akum ya, ini jelas akum ya, ketara banget. Sini bandarnya. Terus kalau kita lihat kekinian lagi, ya ini hari kemarin, hari terakhir. Nah, ini distribusi seolah-olah ya. Distribusi ya, karena ini 53, ini 46. Sudah distribusi, kue besar kok dibagi kecil-kecil. Harusnya sebaliknya, kecuali yang ini. Yang merah, yang orange, warna oranye ini harusnya lebih kecil daripada oranye yang di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan ini dikit banget ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, ini distribusi tapi harga naik ya, naiknya tipis di 0,79%. Ya, 190, 104 ribu sama ya. Jadi balance. Nah, ini bandar PD mencoba menjadi bandar pada saat uptrend. Kita lihat chartnya. Nah, ini ya. Ya. Jadi ini ya, gimana ceritanya nih? IPO-nya di 200. IPO-nya di 196, 195 ya. IPO press. Sedangkan chartnya ya 195, 200. Jadi ya ini gap up, mungkin arah ya mungkin ya. Kemudian turun di 199 atau 200 lah ya, katakanlah 200. Jadi masih cuan ya, maksudnya masih di atas harga IPO, tapi besoknya langsung turun di bawah harga IPO berapa tik nih ya. Jadi internet turun ya. Setelah IPO dia turun. Terus ada pembalikan arah dari tanggal 8 April 2025. Naik cukup lumayan dari 90, paparan dari 82 sampai ke 128-an. Ini tutup kemarin di ini deh ya. 207 atau 208 ini ya. Ya, itu ya. Jadi ini bagus, ini dikawal MA10, MA15 sama MA20 ya. Kawal bagus ya. Ditunjuk dari awal IPO sampai secara general bagus. Secara uptrend juga bagus, cuma secara kekinian di hari terakhir itu ditengarai distribusi tapi harga naik tipis 0,7%. Ini uptrend ya. Uptrend di atas
histogram di atas 0. Ya. Itu keadaan saham FERN yang bergerak dalam bidang media. Ya, saya kira cukup ya. Banarmologi Verna ya, FERN 1 ya. Salam sehat.